Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat An-Nur ayat 4 sampai dengan ayat 9 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Waladina utawi wong akeh yarmuna kang padha nyono. Sapa aladina menuduh. Aslinya Roma yarmi itu melempar. Nah, ini melempar tuduhan. Waladina utawi wong akeh yarmuna kang padha nuduh nyono sapa alladzina nuduh zina. Ini yang dimaksudkan ini melempar tuduhan zina. Al-muhsanati ing pira-pira wadon muhsanat. Wanita muhsanat itu wanita yang sudah punya suami, sudah terjaga, sudah dilindungi oleh suami. Namanya muhsanat. Wanita muhsanat dituduh selingkuh, dituduh zina. Tumalam yaktu mongko kari-kari ora bisa nekaake sapa alladzina bi arbaati syuhada'a ing papat pira-pira saksi. Dia hanya nuduh-nuduh tak, enggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Orang yang demikian ini dikenakan had atau hukuman. Fajlidu mongko iku jilita nyambuka sapa sira kabeh hum ing alladzina yarmunal muhsanat samani najaldatan kelawan 80 apane jaldatan jilidane cambukane. Jadi orang-orang yang menuduh wanita muhsanat dituduh zina. Kemudian orang tersebut yang menuduh tersebut tidak bisa menghadirkan, enggak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Dia hanya nuduh-nuduh tak gitu loh. Enggak punya 4 orang saksi. Maka orang yang demikian ini dikenakan hukuman cambuk 80 kali cambukan. Itu memfitnah namanya. Justru yang menuduh yang dihukum cambuk 80 kali cambukan. Di samping itu wala takbalu lan iku aja nrimo sapa sira kabeh lahum kedue alladzina yarmunal muhsanat syahadatan ing penyaksian. Dan selanjutnya orang tersebut yang menuduh
wanita muhsanat dituduh zina tersebut dan tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, kena hukuman cambukan 80 kali. Di samping itu juga penyaksiannya orang tersebut tidak boleh diterima abadan ing dalem selawase. Selama hidup dia kalau bersaksi penyaksiannya tidak sah, tidak diterima abadan ing dalem selawase. Wa ulaika lan iku utawi eka alladzina yarmunal muhsanat hum ya ulaika al-fasiqun, iku pira-pira wong sing fasik. Jadi dalam ayat ini menegaskan bahwa si orang-orang yang menuduh wanita muhsanat dituduh zina, kemudian orang yang menuduh tersebut tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Dia hanya nuduh tok. Meskipun dia lihat langsung, karena suatu ketika terjadi ada orang berselingkuh, keprogok pas kamu masuk toilet misalnya, Parno sama Parni selingkuh. Langsung kamu viralkan. Kamu sebar luaskan tuduhan itu, ya Allah. Kamu gak punya 4 orang saksi. Nah, meskipun kamu melihat sendiri dengan mata kepala. Nah, ini kamu dikenakan sanksi atau kenakan hukuman cambuk 80 kali. Dan juga apa? Enggak diterima kesaksian kamu selamanya. Dan orang yang demikian ini apa? Termasuk orang-orang yang fasik. Maka hati-hati, jangan asal menuduh zina kepada siapapun, karena itu akibat siksanya atau cambukannya, hukumannya akan menimpa kamu. Meskipun kamu lihat sendiri dengan mata kepala, kamu orangnya tadi nggak sengaja kamu mergoi sendiri di lift misalnya, kamu masuk lift, Parno sama Parni selingkuh. Kamu masuk di suatu toilet misalnya, nggak sengaja, taunya di dalam toilet itu ada Parno sama Parni juga selingkuh. Tawan oleh kamu, nggak sengaja, langsung kamu viralkan. Nah, ini kamu nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka kamu justru dicambuk 80 kali, penyaksian kamu nggak diterima selamanya. Kamu termasuk orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Ilal ladzina kejaba wong akeh tabu kang padha tobat. Sapa alladzina mim ba'di dzalika, saking sawuse eka-eka nuduh. Nah, kecuali mereka yang tadi yang pernah menuduh wanita muhsanat dituduh zina dan tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, dia dicambuk, kena hukuman 80 kali cambukan. Kemudian setelah itu, setelah menjalani hukuman tersebut, dia tobat, kapok. Bertobat, kapok, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindakan menuduh kembali. Wa aslahu lan bagusake sapa alladzina amalahum. Kemudian dia selanjutnya selalu bertindak yang baik, berperilaku yang bagus, yang sholih. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum syara. Selalu memperbaiki amal baik, amalnya. Fa innallaha mangka sak temne Gusti Allah Ghafurun iku zat kang akeh oleh ngapura, Rahimun tur iku zat kang maha welas asih. Maka orang yang bertobat dari perbuatan penuduhan tadi, dari dosa nuduh zina terhadap muhsanat, ini diterima tobatnya oleh Allah.
fa innallaha ghafurur rahim. Dan kemudian selanjutnya kalau dia bersaksi ya diterima. Orang sudah diterima itu tobatnya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin waladina taiwang akeh yarmuna kang padha nyono zina nuduh zina sapa aladina azwajahum ing pira-pira bojone aladina walam yakun lan ora ana lahum iku tetep kedue aladina syuhada'u sapa pira-pira saksi 4 orang saksi illa anfusum kejaba pira-pira awak dhewene alladzina. Nah selanjutnya ketika ada orang yang menuduh zina terhadap istrinya sendiri, itu gimana hukumannya? Gimana cara mengadilinya? Dalam ayat ini ditegaskan orang-orang yang menuduh zina terhadap istrinya sendiri, sementara dia nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Istrinya dituduh, "Dek, kamu selingkuh nggih? Lah ini kasurnya berantakan, ada bau ini segala." "Oh apa mas? Kamu jangan asal nuduh loh ya. Lah ini tahu-tahu kasurnya seperti ini berantakan, bau ini juga apa namanya sperma loh, padahal saya semalam nggak ngapa-ngapain loh. Begitu saya pulang dari kantor loh kok begini berantakan. Kamu selingkuh nggih?" Nah nuduh zina terhadap istri sendiri sementara dia nggak punya 4 orang saksi. Gimana ini cara mengadili orang ini? Fasyahadatu ahadim monggo utawi penyaksiane salah sijine alladzina arba'u syahadatin. Arba'u syahadatin boleh, arba'a syahadatin juga boleh. Kalau arba'u iku 4 pira-pira penyaksian. Kalau arba'a jadi masdar kelawan 4 pira-pira saksian. Bersaksi billahi kelawan Gusti Allah innahu satemene ahad lamina shadiqin iku yakti setengah saking pira-pira wong sing bener. Wal khamisatu utawi kang kaping 5 penyaksian kang kaping 5 anna laknatallahi iku satemene kutukane Gusti Allah, laknate Gusti Allah alaihi iku tetep iku mlarat iku mbahayani ing atase ahad ingkana lamun ana sapa ahad minal kadibin iku setengah saking pira-pira wong sing goro. Minal kadibina iku setengah saking pira-pira wong sing bohong. Nah, ketika terjadi ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh, menuduh istrinya zina, sementara dia nggak bisa menghadirkan, nggak punya 4 orang saksi, kecuali dirinya sendiri karena dia mergoi. Pas pulang dari kantor atau dari kerja, taunya istrinya berselingkuh dengan Parno, ketangkap basah. Langsung dia nuduh, "Kamu selingkuh ya? Ngapain Parno nongkrong-nongkrong di sini segala?" Nah, meskipun dia nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia harus bersaksi. Konsekuensinya tuduhan yang seperti ini harus bersaksi billahi gitu loh 4 kali. Billahi, saya bersaksi bahwa saya ini benar dalam tuduhan saya ini.
bahwa istri saya selingkuh dengan Parno. 4 kali. Billahi, saya bersaksi bahwa istri saya berselingkuh dengan Parno. Ini kalau dia yang suami tadi tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Maka dia harus menyampaikan kesaksian dengan sumpah billahi 4 kali. Billahi, saya bersaksi bahwa istri saya selingkuh dengan Parno misalnya. Dan saya benar-benar termasuk orang yang benar dalam penuduhan saya ini. Nah, innahu laminas shadiqin. Tuduhan saya ini benar. Ini diucapkan sampai 4 kali. Kemudian yang kelima, wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan saya bersaksi, ini yang kelima, saya bersaksi kalau saya ini bohong, siap untuk menerima kutukan dari Allah. Kalau tuduhan saya ini enggak benar, bila saya minal kadzibin, termasuk orang yang bohong, saya siap menerima kutukan dari Allah. Nah, ini caranya kalau seseorang menuduh istrinya selingkuh dan tidak punya 4 orang saksi. Harus bersaksi di depan hakim, mengatakan sumpah billahi 4 kali bahwa tuduhan saya terhadap istri saya yang berselingkuh itu saya benar dalam tuduhan saya, tidak bohong. Yang kelima diucapkan billahi, saya bersedia menerima kutukan Allah manakala tuduhan saya ini enggak benar, manakala saya termasuk orang yang bohong. Ini sampaikan di depan hakim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa yadra'u lan nolak anha saking wadon ini al adzaba ing siksa ing had cambuk. Karena orang yang selingkuh atau orang yang zina itu kan dihukum cambuk berapa kali? Wajlidu kama taqaddama. Wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang zina ketangkap basah itu dikenakan hukuman cambuk masing-masing 100 kali cambukan. Nah, maka wanita, seorang istri yang dituduh oleh suaminya zina dan tuduhan itu dibenarkan di meja hakim, maka istri tadi dikenakan cambuk hukuman had zina, yaitu 100 kali cambukan. Namun cambukan ini, azab ini bisa tertolak manakala seorang istri berlindung atau membalas, berani menyampaikan suatu tanggapan balik dengan mengatakan antasyada arba'a syahadatin. Antasyada yento nekseni, yento bersaksi sapa wadon arba'a syahadatin kelawan antasyada apa gitu. Jadi fa'ilnya yadra'u wa yadra'u lan nolak anha saking wadon al adzaba ing siksa ing had zina, yaitu cambukan 100 kali cambukan. Antasyada apa yento bersaksi sapa wadon arba'a syahadatin kelawan 4 pira-pira kesaksian. Billahi kelawan Gusti Allah, innahu sak temene ahad yang nuduh zina tadi laminal kadibin iku yakti setengah saking pira-pira wong sing goro. Wal khamisatu
Wal khamisatu lan utawi kang kaping 5 ana ghadaballahi iku sak temene kutukane Gusti Allah, bendune Gusti Allah alaiha iku tetep ing atase wadon ingkana lamun ana sapa ahad minasadikin iku setengah saking pira-pira wong sing bener. Minasadikin iku setengah saking pira-pira wong sing bener. Jadi ketika seorang istri dituduh suami, dituduh selingkuh, dituduh zina, sementara suami tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, dia hanya bisa bersaksi dengan dirinya sendiri karena keprogok. Jadi ketangkap basah pas suami pulang dari kerja, di rumah istrinya selingkuh dengan parno, langsung dituduh, dibawa ke meja hakim. Maka ini suami harus bersaksi 4 kali bahwa penyaksian saya, tuduhan saya ini benar. Billahi, saya bersaksi bahwa tuduhan saya ini benar. Saya termasuk orang yang benar dalam tuduhan ini. Diucapkan sampai 4 kali. Yang kelima, suami menyatakan, dan saya bersaksi bila saya ini bohong dalam tuduhan saya ini, maka saya siap mendapat atau menerima kutukan Allah. Ini dari pihak suami. Kemudian dari pihak istri bisa menolak, boleh menolak tuduhan suami tersebut, sehingga dia tidak dikenakan hukuman cambuk. Caranya gimana? Yaitu seorang istri harus mengucapkan penyaksian sampai 4 kali. Saya bersaksi bahwa suami saya itu, billahi, bahwa suami saya tersebut bohong. Sungguh dia mengada-ada bohong. Diucapkan sampai 4 kali. Saya bersaksi billahi, demi Allah, bahwa tuduhan suami tersebut adalah bohong. Innahu laminal kadhibin. Disampaikan di depan hakim sampai 4 kali. Kemudian yang kelima, diucapkan juga, dan saya bersaksi billahi, demi Allah, saya siap mendapatkan kutukan Allah manakala suami saya itu benar dalam tuduhannya. Nah, ini ucapan istri yang demikian itu tadi dapat menolak anhal adab. Artinya seorang istri yang dituduh selingkuh atau zina tersebut tidak boleh dicambuk karena dia sudah menolak dengan berani mengucapkan 4 kali syahadah dengan mengatakan billahi, saya bersaksi bahwa tuduhan suami saya itu bohong. Innahu laminal kadhibin 4 kali. Yang kelima, istri mengucapkan billahi, demi Allah, bahwa saya bersedia mendapat kutukan Allah manakala suami saya tersebut benar dalam tuduhannya. Nah, dalam hal ini pas istri tersebut yang dituduh zina oleh suaminya tidak boleh dicambuk. Dia ditolak anil adab. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin walaula fadlullahi, lan lamun ora utawi anugerah Gusti Allah, walaula fadlullahi, lan lamun ora utawi anugerah Gusti Allah iku maujud alaikum ing atase sira kabeh, wa rahmatu lan rahmate Gusti Allah
kasih sayangi Gusti Allah, lamun ora ana anugerahnya Allah terhadap kalian semua dan gak ada kasih sayangnya Allah terhadap kalian semua. Wa anallahu tawwabur rahim. Wa anallahu lan satemene Gusti Allah tawwabun iku zat kang maha akeh uliyen trima tobat. Wa anallaha tawwabun hakim. Wa anallahu lan satemene Gusti Allah tawwabun iku zat kang akeh uliyen trima tobat, hakimun tur iku zat kang maha wicaksana. Hakimun tur iku zat kang maha wicaksana. Jadi seandainya tidak ada fadlun minallah atas kalian, gak ada rahmatnya Allah, tentu apa? Tentu labayyana al-haqqu fidzalika. Labayyana al-haqqu fidzalika. Ini jawabnya laulah dibuang. Seandainya enggak ada fadlun minallah, enggak ada rahmat minallah terhadap kalian, tentu itu jadi hak. Apa artinya? Oh, tuduhan suami tadi harus dilaksanakan. Dilaksanakan untuk menjatuhkan hukuman hadus zina terhadap istri yang dituduh suami zina tadi, yang mana suaminya mergoi, melihat dengan mata kepala sendiri dan berani bersumpah sampai 4 kali, dan yang kelima bersumpah bersedia mendapatkan kutukan Allah. Seandainya ini enggak ada fadlun min Allah, enggak ada anugerah dari Allah, enggak ada rahmat dari Allah, la bayyanal haqqu fidzalika. Tentu hal itu harus dilaksanakan hukuman terhadap siapa? Istri yang dituduh. Nah, karena ini Allah ini Maha Tawwab, Maha Hakim, maka di sana ada apa namanya solusi untuk menolak hukuman tersebut. Caranya apa? Seorang istri yang dituduh suami tersebut bisa menolak apa hukuman hadus zina dengan cara bersaksi kembali, bersyahadah, sumpah demi Allah, saya tidak selingkuh, tidak zina, dan saya bersaksi billahi bahwa suami saya itu bohong, diucapkan sampai 4 kali di depan hakim. Kemudian yang kelima, istri mengatakan, demi Allah saya bersedia dapat kutukan Allah bila mana tuduhan suami tersebut benar, bila mana suami saya tersebut termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Nah, ketika terjadi saling si istri berani mengucapkan menolak tuduhannya suami tersebut, maka seorang istri tersebut enggak boleh dicambuk. Kemudian Allah menerima tobatnya masing-masing kalau mau bertobat. Nah, ini artinya apa? Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang. Anugerahnya Allah itu sangat besar. Seandainya enggak ada fadlun minallah alaikum, enggak ada rahmat Allah alaikum, wah sudah langsung kutukan terjadi, langsung turun. Tapi Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan Allah mau menerima tobatnya. Wa anallaha tawwabun hakim. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
dari segala perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Hadanallahu wa iyyakum lima fi sholah wa ridhah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.